Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani dengan NIM 158190111. Di sini saya akan menjabarkan mengenai jawaban dari ujian tengah semester pengelolaan dan sumber daya air berkelanjutan. Eh, Mengenai diri saya memiliki moto diri yaitu kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan nantinya akan kembali ke diri kita sendiri. Lalu berikut adalah CV dari diri saya. Yang pertama, saya mengemban pendidikan di Teknik dan Pengolahan Sumber Daya Air ITB. Lalu saya memiliki pengalaman yaitu magang di proyek Jeti Barat eh, Sungai Bogowonto di Yogyakarta. Lalu saya juga mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama, saya menjadi ketua dari Divisi Dokumentasi dan Hubungan Masyarakat KKN Tematik ITB 2021. Lalu saya juga menjadi ketua dari Divisi Konten Kreator Multikampus ITB 2021 dan juga menjadi staf konten kreator media aliran Indonesia. Lalu di sini ada studi kasus banjir terjang 3 desa di Jatinangor, Sumedang. Jadi pada intinya hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di Kabupaten Sumedang pada Jumat pada tanggal 24 bulan 12 tahun 2021 pada sore hari mengakibatkan banjir menerjang ke 3 desa, yaitu Desa Sayang, Desa Cipacing, dan Desa Cikeruh. Banjir ini mengakibatkan beberapa kerugian, yaitu banyaknya rumah tergenang. Oleh karena itu, untuk mengatasi banjir ini ada beberapa solusi yang didapatkan dari modul metode pengendalian banjir, pelatihan pengendalian banjir yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi pada tahun 2017. Solusi teknisnya yaitu penggunaan bangunan pengendali banjir. Yang kedua, hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Yang ketiga adalah rajin membersihkan saluran air. Lalu untuk solusi non teknisnya yaitu menjaga lingkungan sekitar, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, lalu buanglah sampah pada tempatnya. Lalu mengenai perencanaan dan pengelolaan sumber daya air, ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu Pewter Search. Jadi intinya Pewter Search ini yaitu melihat masalah yang utama, lalu kita melihat ke masa lalu dan menentukan langkah selanjutnya dari kondisi masa lalu. Nah, untuk kondisi masa lalu dalam pengelolaan sumber daya air yang terjadi di Indonesia yaitu yang pertama, regulasi akan keairan masih kurang, lalu terjadinya bencana alam yang mengubah kondisi alam, lalu terjadinya perubahan iklim, lalu juga pengelolaan sampah yang kurang baik. Nah, langkah untuk kedepannya itu melakukan rombakan dalam regulasi mengenai sumber daya air, lalu melakukan konservasi lahan alam terutama bagian das, lalu mengurangi emisi dalam upaya perubahan iklim, lalu mengurangi dan memperbaiki sistem pengolahan sampah. Lalu untuk metode yang selanjutnya adalah SWOT. Jadi ini tuh pemetaan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi untuk strength-nya, negara Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang melimpah. Lalu untuk weakness-nya, masih banyak masyarakat yang kurang peduli akan pentingnya dalam menjaga properti keairan. Lalu memiliki opportunities, yaitu banyaknya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang keairan, serta kemajuan teknologi masa kini. Namun, ada threat, yaitu kondisi geografis Indonesia yang rawan akan bencana alam, serta regulasi yang belum memadai. Gitu. Nah, dalam skala prioritas dari program yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa faktor yang menjadi poin prioritas. Yang pertama ada biaya.
yang kedua ada waktu, dan ada kerumitan dalam pengerjaannya serta dampak yang dirasakan secara langsung. Nah, di sini terdapat tabel dan sudah ada penilaiannya. Nah, pada hasil dari skor yang telah didapatkan, ini program yang menjadi prioritas utama itu menjaga lingkungan sekitar. Lalu program selanjutnya adalah pembersihan saluran air, dilanjut dengan program buang sampah pada tempatnya, lalu pembebasan daerah sempadan sungai dan program reboisasi, serta yang terakhir ada pembangunan pengendali air. Oke, lalu dalam praktek integritas di bidang PSDA, saya memiliki 6 praktek. Yang pertama adalah bersikap jujur dalam berkegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah tepat waktu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, membantu orang-orang dengan ilmu yang kita miliki. Yang kelima adalah menghemat penggunaan air. Yang keenam, menjaga dan memanfaatkan fasilitas dengan baik dan benar. Jadi diharapkan dengan melakukan praktek integritas ini, kedepannya integritas saya dan lingkungan dapat meningkat dan membawa dampak baik untuk lingkungan sekitar juga. Lalu ini adalah career planning menuju personal konsultan. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah menguasai dasar keilmuan dari sumber daya air, lalu menempuh pendidikan S1 di Prodi Teknik dan Pengolahan Sumber Daya Air. Setelah itu magang dan bekerja di salah satu atau beberapa perusahaan konsultan atau kontraktor. Lalu menempuh pendidikan insinyur. Setelahnya bekerja di konsultan dan kontraktor sebagai staf tetap. Lalu melanjutkan pendidikan lanjutan S2 atau S3, dan setelahnya menjadi ahli bidang keairan. Setelah menjadi ahli bidang, maka kita bisa menjadi personal konsultan gitu. Oke, dalam usaha untuk menyukseskan PSDA di Indonesia ini, salah satunya kita harus mengurangi dan menghilangkan kebiasaan korupsi dan koruptif yang telah terjadi di masyarakat. Nah, karena korupsi merupakan tindakan yang merugikan banyak pihak. Tindakan koruptif ini dapat menghancurkan apa yang telah kita bangun. Karena tindakan koruptif sama saja dengan tindakan membohongi diri, yang mana nantinya akan menjadi titik kehancuran diri serta lingkungan sekitar. Tindakan koruptif, sekecil apapun itu, dampaknya akan merambat ke segala hal. Maka dari itu, ayo kita mulai mengurangi dan menghilangkan kebiasaan koruptif ini, dimulai dari diri sendiri dengan cara disiplin dan mematuhi aturan yang telah disepakati bersama, dan juga hal-hal kecil lainnya. Mari kita wujudkan lingkungan bebas korupsi demi Indonesia yang lebih baik, serta dalam menyukseskan dan menggapai kebijakan dan penerapan PSDA di Indonesia yang baik, maka kita harus melakukan suatu pergerakan. Nah, percayalah, semua usaha yang kita lakukan pasti akan diberikan kemudahan, seperti penggalan ayat berikut yang memiliki arti, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi mari kita lakukan suatu kebaikan, suatu langkah pergerakan yang dimana kita berharap bahwa kedepannya PSDA di Indonesia ini dapat diterapkan dengan baik dan bisa memajukan bangsa ini. Lalu di sini ada beberapa dokumentasi yang telah saya ambil dari Gede Bage dan beberapa lokasi lain seperti kolam
Cipamulihan, lalu situ 1 dan situ 2 ITB Jatinangor. Terima kasih dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.